Dahulu sekali, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pembuat mainan yang sudah tua bernama Geppetto. Dia menjual mainan kayu buatannya untuk bisa bertahan hidup. Satu-satunya yang disesali pembuat mainan ini ialah karena dia tidak memiliki anak. Suatu hari saat berjalan di hutan, Geppetto menemukan kayu yang tepat untuk mainan barunya. Ini kayu yang kucari. Aku akan membuat boneka yang indah dengan kayu ini. Geppetto memanggul kayu itu dan membawanya ke bengkel kerjanya. Dia menaruh kayu itu di atas meja dan mulai memahat. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Dia mendengar suara dari kayu itu. Ah! Geppetto awalnya kaget, tapi kemudian berpikir bahwa dia salah dengar. Geppetto melanjutkan memahat, tapi kemudian mendengar suara yang sama lagi. Ah! Aku pasti sudah sangat tua. Aku terus saja mendengar suara-suara. Geppetto terus bekerja. Pertama-tama kepala boneka terbentuk, lalu diikuti oleh tangan dan kaki. Geppetto akhirnya menyelesaikan boneka itu. Dia pun duduk di kursi dan mulai beres-beres. Di saat itulah dia mendengar suara lain. Halo? Geppetto melihat sekeliling dan terkejut, tapi dia tak melihat siapapun kecuali boneka kayunya. Jadi dia melanjutkan pekerjaannya. Setelah beberapa lama, boneka kayu itu melompat dari kursi dan mulai menari di ruangan itu. Melihat hal ini, Geppetto berjuang agar tidak pingsan. Ya ampun, boneka kayu ini hidup. Tentu saja itu bukan anak sungguhan, tapi boneka itu tertawa, berbicara, dan bermain seperti seorang anak. Geppetto memegang boneka itu di tangannya. Mulai sekarang, namamu adalah Pinocchio, nak. Geppetto dan Pinocchio memulai masa-masa bahagia mereka bersama. Tiba waktunya bagi Pinocchio untuk bersekolah. Tapi Geppetto tidak punya uang untuk membelikan peralatan sekolah untuk Pinocchio. Oleh karena itu, dia menjual mantelnya dan memberi uang itu kepada Pinocchio. Pinocchio membawa uang itu dan pergi ke sekolah dengan senang hati. Melihat-lihat semua toko, orang, dan pasar di sepanjang jalan. Tiba-tiba, dia melihat kerumunan orang di depan. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, dia menuju kerumunan itu. Karena sangat pendek, dia sulit melewati orang-orang untuk bisa ada di depan. Yang dia lihat adalah tenda warna-warni. Itu adalah tenda sirkus. Badut di depan tenda sedang memanggil-manggil pelanggan. Pinocchio penasaran ingin melihat ada apa di dalam tenda itu, tapi badut itu menghentikannya. Kau tak boleh masuk kecuali kau membayar. Pinocchio berpikir sebentar dan ingat akan uang yang diberikan Geppetto untuk sekolahnya. Aku punya uang. Pinocchio mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikan kepada badut itu. Di dalam tenda itu sangat menyenangkan. Dia melihat boneka kayu dimainkan di panggung di tengah tenda. Hei, mereka juga terbuat dari kayu. Dengan melompat ke panggung, Pinocchio mulai menari bersama boneka-boneka itu. Tetapi penonton pertunjukan itu marah kepadanya. Turun dari panggung. Pemilik sirkus yang berada di atas panggung sambil memegang tali boneka sangat senang melihat boneka yang hidup. Sebuah boneka tanpa tali akan menghasilkan uang banyak untukku. Pikirnya. Dan setelah pertunjukannya selesai, dia menangkap Pinocchio dan mengurungnya di sangkar. Pinocchio sangat sedih karena dia tidak mematuhi perintah Geppetto untuk langsung pergi ke sekolah. Jadi dia mulai menangis. Melihat betapa menyesalnya Pinocchio,
seorang peri muncul di sampingnya. Kau seharusnya melakukan yang diperintahkan ayahmu, tapi kulihat kau sudah menyadari kesalahanmu. Itulah kenapa aku menyelamatkanmu, tapi jangan ulangi kesalahan yang sama lagi. Pinocchio sangat senang dan menyeka air matanya. Tapi aku tak punya uang. Bagaimana aku bisa pergi ke sekolah? Peri itu mengucapkan mantra dan uang pun muncul di tangan Pinocchio. Jangan buang-buang uang ini. Pergilah langsung ke sekolah. Peri membawa Pinocchio keluar dari sirkus. Sambil bernyanyi gembira, Pinocchio berjalan menuju sekolah sekali lagi. La 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 la. Melihat Pinocchio yang bernyanyi bahagia, seekor rubah licik dan temannya menghadang jalan Pinocchio. Dan mereka membuat rencana untuk mengambil uang Pinocchio. Kau mau kemana? Kau terlihat senang sekali. Aku mau membeli peralatan sekolah dan pergi ke sekolah. Uang ini takkan cukup untuk membeli peralatan sekolah. Jika kau lakukan sesuai perintah kami, kau akan punya uang lebih banyak. Kau ingin aku melakukan apa? Berikan uangmu dan kami akan menanamnya di lapangan ajaib dan kau akan memiliki pohon uang. Kau bisa pergi dan memetik uangnya kapanpun kau membutuhkan. Pinocchio yang lugu percaya pada semua ucapan rubah itu dan menyerahkan semua uangnya. Sambil membawa lari uang itu, rubah dan kucing pun segera pergi. Karena ditinggal sendirian, peri muncul lagi di samping Pinocchio. Kenapa kau masih belum sampai sekolah? Apa kau sudah dapatkan peralatan tulis dengan uang yang kuberikan? Sebenarnya peri tahu bahwa Pinocchio memberikan uangnya ke rubah. Peri memperingatkan Pinocchio, jangan berbohong padaku atau aku akan menghukummu. Pinocchio tidak mendengarkan peri dan tetap berbohong. Aku beli peralatan sekolahnya tapi ketinggalan. Segera setelah Pinocchio selesai berbicara, hidungnya mulai memanjang. Apa kau mengatakan yang sejujurnya? Ketika mengatakan kebohongan lainnya, hidung Pinocchio terus memanjang dan memanjang. Pada akhirnya, dia bahkan tak bisa menggerakkan kepalanya. Tapi kenapa? Apa yang terjadi? Akhirnya Pinocchio menyadari kesalahannya dan memberitahu peri semua yang dia alami. Melihat Pinocchio telah berbuat yang benar, peri mengembalikan hidungnya menjadi normal. Aku mengampunimu karena kau mengatakan yang sebenarnya. Dengan mantra lain, peri mengembalikan uang yang diambil oleh rubah. Dan sekali lagi memperingatkan Pinocchio untuk tidak membuang uangnya lagi. Dengan memegang uang di tangannya sambil bernyanyi, Pinocchio mulai berjalan lagi. Tapi kali ini, dia menghadapi jenis bahaya lain. Pemilik sirkus yang pernah menangkapnya dahulu berdiri di hadapan Pinocchio. Karena berhasil melarikan diri, pemilik sirkus sangat dendam pada Pinocchio. Dia ingin menghukum Pinocchio. Dia menangkap Pinocchio dan melemparkannya ke laut. Saat Pinocchio terjatuh ke laut, dia tidak tenggelam. Dia mengambang di air karena dia terbuat dari kayu. Pinocchio sangat suka mengambang dan mulai berenang dengan menggerakkan tangan dan kakinya. Dan sesuatu terjadi ketika dia berenang ke tepi. Hei, apa yang terjadi? Di mana aku? Pinocchio tiba-tiba menemukan dirinya ada di tempat gelap. Dia melihat sekeliling tapi tidak bisa melihat jalan keluar. Sebenarnya, Pinocchio ditelan oleh ikan raksasa dan kini berada di dalam perut ikan itu. Sementara itu, Geppetto mengkhawatirkan Pinocchio dan pergi mencarinya. Pinocchio! Pinocchio! Akhirnya, Geppetto telah mencapai tepi pantai tempat Pinocchio dilemparkan ke laut. Dia bertanya pada nelayan apakah mereka pernah melihat putranya. Salah seorang nelayan ingat anak laki-laki yang dicari Geppetto dan bilang bahwa anak itu terjatuh ke laut. Geppetto meminta bantuan nelayan itu.
Karena nelayan itu tahu bahwa Geppetto adalah orang baik, dia lalu menolongnya. Dan dia memberikan perahu kecil kepada Geppetto untuk menyelamatkan Pinocchio. Geppetto naik ke perahu dan berlayar ke lautan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba badai besar mulai terjadi. Perahu kecil itu tak bisa lagi menahan ombak besar sehingga hancur. Dan Geppetto mendapati dirinya berada di tengah laut. Geppetto sudah tua dan tidak tahu cara berenang, jadi dia mulai tenggelam jauh ke dalam laut. Tepat saat itu, ikan raksasa yang telah menelan Pinocchio juga menelan Geppetto. Geppetto meluncur ke dalam kerongkongan ikan itu dan menuju ke perut ikan. Dan Geppetto mendengar suara anak kecil menangis. Geppetto tentu saja langsung mengenali suara itu. Pinocchio, anakku, aku akhirnya menemukanmu. Aku khawatir sekali. Mendengar suara ayahnya, Pinocchio memeluk Geppetto sambil menangis. Aku minta maaf karena tidak mendengarkan nasihat ayah. Maafkan aku. Aku akan selalu mematuhi perintahmu. Karena melihat Pinocchio sungguh menyesal, peri memutuskan untuk menolong mereka. Peri membawa Geppetto dan Pinocchio keluar dari perut ikan dan menerbangkan mereka ke tepi pantai. Sejak saat itu, Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sangat pintar dan selalu menuruti nasihat ayahnya. Dia pergi ke sekolah setiap hari dan pulang sekolah dia langsung membantu ayahnya bekerja di bengkel. Peri melihat bagaimana Pinocchio telah menjadi anak yang baik dan memutuskan untuk memberinya hadiah. Suatu malam, saat Pinocchio tidur, peri mendatangi tempat tidurnya dan mengucapkan mantra. Keesokan paginya, Pinocchio bangun untuk bersiap ke sekolah seperti biasanya. Saat Pinocchio bangun dari tempat tidur, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Pertama-tama dia melihat tangannya, lalu tubuhnya. Dia terkejut. Dia tidak terbuat dari kayu lagi. Dia kini anak laki-laki dengan tubuh manusia. Dia melompat dari tempat tidurnya dan berlari ke ayahnya. Ayah, ayah, lihat aku. Melihat Pinocchio yang kini telah menjadi anak laki-laki sungguhan, Geppetto sangat bahagia. Akhirnya aku memiliki putra sesungguhnya. Ayah dan anak mereka berpelukan sambil menangis bahagia. Pinocchio tak pernah berbohong lagi dan hidungnya selalu berada di tempat seharusnya. Pada suatu masa, hidup seorang pria bernama Miller dan putrinya yang cantik. Miller ingin menjadi orang kaya, makanya dia selalu berbohong kepada semua orang. Kisah Miller ini sampai kepada raja. Yang memanggil Miller ke istana. Raja ingin memberi Miller pelajaran, tapi Miller tak segan berbohong kepada raja. Yang mulia, putriku bisa mengubah jerami menjadi benang emas. Raja tidak mempercayainya. Baik, jika benar bahwa dia besok, tunjukkan pada kami supaya kami percaya. Saat Miller memberitahu putrinya geram. Ayah bohong lagi. Kini apa yang harus kulakukan? Ayahnya sangat malu. Besoknya, Miller dan putrinya menemui raja. Raja membawa putrinya ke sebuah ruangan. Di sana ada alat pemintal dan sekeranjang penuh jerami. Saat fajar, aku ingin kau mengubah semua jerami ini menjadi emas. Jika tidak, hukuman berat menantimu. Raja mengurung Miller di bawah tanah, sedangkan putrinya diawasi 2 penjaga. Gadis itu melihat jerami dan alat pemintal dan mulai menangis. Oh, ayah! Tiba-tiba muncul cahaya. Saat cahaya itu hilang, tampak kurcaci kecil jelek. Gadis itu sangat kebingungan.
Dan kenapa kau menangis? Raja ingin aku mengubah jerami menjadi emas. Tapi aku tak bisa. Aku bisa melakukannya, tapi apa balasannya? Gadis itu melepaskan kalungnya dan memberikannya kepada kurcaci. Begitu si kurcaci mendapat kalung, dia duduk di alat pemintal dan mulai memintal jerami itu. Pemintal itu mulai berputar, rodanya mulai terisi benang emas. Sebentar saja si kurcaci telah mengubah jerami menjadi emas dan dia tiba-tiba menghilang. Sudah pagi, raja memasuki ruangan dan begitu dia melihat pemintalnya, dia terpukau. Kupikir ayahmu berbohong, dia membuatmu terpukau. Gadis itu pikir sudah selamat dan sangat senang. Tapi raja itu malah memberi jerami lagi. Jika kau ingin bebas, besok pagi kau harus ubah semuanya jadi emas. Gadis itu mulai menangis kembali dan kurcaci jelek itu muncul. Aku bisa mengubahnya jadi emas, tapi apa balasannya? Gadis itu memberikan cincin berharganya kepada pria kecil itu. Aku bisa berikan cincin peninggalan ibuku ini. Kurcaci itu mengambilnya dan mulai memintal. Pemintal berputar dan rodanya berisi penuh benang emas. Saat pagi, semuanya sudah selesai. Keranjangnya penuh dengan emas. Saat raja masuk, dia senang sekali. Kali ini dia mengisi seluruh kamar dengan jerami. Jika kau berhasil mengubah semuanya jadi emas, aku akan ampuni kalian. Bahkan, aku akan memintamu menjadi ratuku. Begitu raja keluar, kurcaci itu muncul lagi. Tapi kali ini tak ada yang bisa gadis itu berikan. Kurcaci itu berkata, setelah kau menikahi raja, kau harus berikan anak. Maka aku akan ubah semua jerami ini jadi emas. Gadis tak berdaya itu menyetujuinya. Sang kurcaci mulai bekerja lebih cepat. Pemintal mulai berputar dan rodanya mulai dipenuhi emas. Hari sudah pagi dan raja pun masuk. Dia melihat emas itu dan sangat senang. Dia melamar gadis itu. Kini dia menjadi ratu. Waktu pun berlalu. Sang ratu melahirkan seorang anak. Suatu hari saat ratu menidurkan bayinya, kurcaci itu muncul. Kau lupa janjimu kepadaku? Aku tidak lupa, tapi kumohon jangan bawa bayiku. Sang kurcaci merasa kasihan dan memberinya satu kesempatan. Jika dalam 3 hari kau tahu namaku, kau boleh memiliki anakmu. Begitu si kurcaci menghilang, ratu mulai berpikir. Dia memanggil pengawal dan menyuruhnya membuat daftar semua nama orang di negeri itu. Pengawal itu membuat daftar nama itu di kertas, dan keesokan paginya ratu mendapatkan daftar itu. Pagi itu, kurcaci muncul kembali dan meminta ratu menyebutkan namanya. Ratu mulai membacakan semua nama di kertas itu. Apakah David? Bukan, Robert? bukan, Tom? Peter, Peter? bukan. Setelah daftar nama itu habis, sang kurcaci berkata, Tak ada yang benar. Aku akan pergi, tapi aku akan kembali besok. dan dia menghilang. Ratu memanggil pengawalnya dan kali ini meminta semua nama orang di kerajaan tetangga. Sebelum pagi, pengawal menulis semuanya di kertas dan memberikannya kepada ratu. Saat matahari terbit, kurcaci itu muncul kembali. Jadi, kau sudah tahu namaku? Baltazar, Bukan, Hans, bukan. Mustafa, Gustav,
Mau sebanyak apapun nama yang dia sebut, tak ada yang benar. Besok hari terakhir, aku akan kembali. Tapi itu kesempatan terakhir. Si kurcaci menghilang lagi. Ratu memanggil pengawal dan meminta mereka pergi lebih banyak negara untuk dapatkan lebih banyak nama. Saat matahari terbit, pengawal kembali dan mulai menjelaskan semua yang dia lihat semalam. Saat aku berjalan di hutan, aku melihat rumah kecil dan ada pohon yang berbicara. Dan ada kurcaci melompati api bernyanyi. Bayi itu akan jadi milikku. Dia akan jadi matahariku. Aku telah menantikannya. Namaku adalah Rumpelstiltskin. Ratu sangat bahagia mendengarnya. Dan paginya, kurcaci itu muncul kembali. Dia menanyakan jawaban Ratu. Ratu berpura-pura tidak tahu namanya dan mulai menyebut berbagai nama. Sang kurcaci terus menggelengkan kepalanya. Setiap kali Ratu salah menjawab, dia semakin bahagia. Pada akhirnya, Ratu menyebutkan namanya. Apa namamu, Rumpelstiltskin? Tapi, bagaimana bisa dia tahu? Pasti penyihir memberitahumu. Ya, penyihir. Kurcaci itu menghentakkan kakinya dan lantai hancur. Kakinya terkubur. Lalu dia mulai menghentakkan kaki yang satunya lagi dan lantainya semakin hancur. Dan dia semakin terkubur. Akhirnya Ratu menyingkirkan kurcaci tamak itu. Lalu Raja muncul dan Ratu menjelaskan segalanya. Sang Raja melihat Ratu menyesal dan dia mengampuninya. Untuk ayahnya, Raja telah memikirkan hukuman yang tepat. Lalu mengusirnya keluar dari kerajaan. Dan Raja, Ratu, serta anak mereka hidup makmur dan sehat. Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, hiduplah 3 kurcaci. Para kurcaci ini bersiap untuk menjadi peri baik hati dan mereka pergi melakukan perjalanan ke dunia manusia. Tugas kita menanti. Ayo teman-teman. Aku senang sekali, akhirnya kita akan melihat dunia manusia. Aku ingin agar setiap orang menjadi bahagia. Jika kita membantu manusia dan membuat mereka bahagia, kita juga akan menjadi peri baik hati. Di sebuah rumah tua, hiduplah seorang bapak tua beserta istrinya. Pak tua itu mencari nafkah dengan membuat sepatu di bengkel yang ada di rumahnya. Dan kadang-kadang dia juga memperbaiki sepatu lama. Pembuat sepatu itu membeli kulit baru dari uang yang dia dapatkan untuk membuat sepatu baru. Satu hari, dia membeli kulit dari uang hasil kerjanya dan tiba di rumah. Lembaran kulit yang dia beli hanya cukup untuk membuat sepasang sepatu. Dia meninggalkan lembaran kulit itu di meja, lalu keluar dari ruangan, menutup pintunya, dan pergi ke kamar tidurnya. Pagi harinya, pembuat sepatu itu bangun. Dia meregangkan badan sambil duduk di tempat tidurnya. Dia memikirkan jenis sepatu apa yang akan dia buat. Dan seperti pagi biasanya, dia menghabiskan sarapan yang disiapkan istrinya. Terima kasih banyak sayang, aku harus bekerja sekarang. Hari ini aku akan membuat sepasang sepatu yang sangat bagus. Tadi malam kau sudah membuatnya. Apa kau punya cukup kulit untuk membuat sepasang lagi? Pak tua itu kaget, karena dia tidak ingat telah membuat sepatu sebelum dia tidur tadi malam. Lalu Pak tua itu lari dengan cepat ke bengkelnya, diikuti oleh istrinya.
Ketika membuka pintu, apa yang dilihatnya? Selembar kulit yang dia tinggalkan di atas meja semalam telah berubah menjadi sepatu yang sangat indah. Mata pembuat sepatu itu hampir copot karena kaget. Kapan aku membuat sepatu ini? Aku tidak ingat. Kurasa aku benar-benar sudah tua. Sepatu itu sangat indah, sehingga pembuat sepatu segera menaruhnya di jendela toko dan menunggu pembelinya. Tak lama kemudian, seorang pelanggan yang kaya melihat sepatu itu dari jendela dan segera masuk. Selamat pagi, aku ingin membeli sepasang sepatu yang ada di jendela itu, berapapun harganya. Sepatu itu adalah sepatu terbaik yang pernah kulihat. Pembuat sepatu menjual sepasang sepatu itu dengan sangat senang, dan dia menjualnya dengan harga yang wajar. Kali ini, penjual sepatu pergi membeli kulit untuk 2 pasang sepatu. Dan dia meninggalkan kulit tersebut di atas meja. Sebelum meninggalkan ruangan, dia berbalik dan melihat ke lembaran kulit itu, lalu pergi tidur. Begitu bangun pagi, dia langsung lari ke bengkel kerjanya. Kali ini, ada 2 pasang sepatu yang sangat indah di atas meja. Sekali lagi pembuat sepatu sangat senang. Dia menaruh sepatu itu di jendela. Pada hari yang sama, kedua sepatu itu terjual dengan harga yang sangat bagus. Dan dia pun pergi membeli lebih banyak kulit. Tentu saja, dia juga penasaran siapa yang telah membuat sepatu-sepatu luar biasa itu. Dia menaruh kulit di atas meja dan pergi ke kamarnya. Pagi harinya, terdapat setumpuk sepatu di atas meja. Pembuat sepatu menjual semuanya pada hari itu. Untuk waktu yang lama, pembuat sepatu bisa hidup dari uang yang dia peroleh dari penjualan sepatu. Dengan sebagian uang penghasilannya, dia terus membeli kulit. Tetapi pembuat sepatu sangat penasaran tentang bagaimana dan siapa yang membuat sepatu-sepatu itu. Akhirnya, pada suatu malam, dia memutuskan untuk bersembunyi di lemari di bengkel kerjanya dan ingin mencari tahu siapa yang membuatnya. Malam ini, aku akhirnya akan bisa bertemu dengan pembuat sepatu itu. Ketika lewat tengah malam, jendela bengkel terbuka dan masuklah para kurcaci. Salah seorang kurcaci tak sengaja menabrak pot bunga. Karena suara berisik itu, Pak Tua itu terlompat di persembunyiannya. Hati-hati, kau akan membangunkan mereka. Ketika Pak Tua itu membuka pintu dan mengintip, dia tak percaya pada apa yang dilihatnya. Dia menggosok-gosok mata, melihat lagi. Dan apa yang dia lihat adalah 3 kurcaci di atas meja. Mereka menari sambil bekerja. Salah seorang memotong kulit, satu lagi menjahit, dan satu lagi mengelemnya. Lalu mereka memasang tali sepatu dan menyemirnya. Para kurcaci bekerja dengan sangat cepat sehingga dalam sekejap mata terdapat banyak sekali sepatu di konter. Mereka indah sekali. Ayo kita pergi sebelum ada yang bangun. Para kurcaci pergi sama seperti cara mereka datang, menari gembira sambil tertawa. Pembuat sepatu keluar dari tempat persembunyiannya. Dia berlari ke istrinya dan memberitahu semua yang telah terjadi. Dan tentu saja istrinya tidak percaya pada apa yang dia dengar. Tetapi saat dia melihat banyak pasang sepatu di konter, dia tahu bahwa suaminya tak bisa membuat semuanya dalam semalam. Mereka setuju untuk berterima kasih kepada para kurcaci itu. Hari berikutnya, istri pembuat sepatu menyiapkan jamuan. Pada tengah malam, ketika para kurcaci tiba di bengkel kerja, mereka melihat ada makanan di atas meja. Lihat makanan itu. Apa itu disiapkan untuk kita? Tentu saja itu untuk kita.
Jika tidak, kenapa mereka membawakannya pada jam segini? Kupikir kita sudah menyelesaikan misi kita di rumah ini. Sekarang kita bisa pergi ke rumah lain yang membutuhkan bantuan kita. Pembuat sepatu dan istrinya bangun dan berjalan menuju bengkel. Dan bukannya melihat makanan yang mereka tinggalkan, mereka melihat setumpuk sepatu yang mengkilap. Setelah hari itu, para kurcaci tidak pernah kembali lagi. Pembuat sepatu tua dan istrinya bisa bertahan hidup sampai akhir hidup mereka dengan semua uang yang mereka peroleh. Pembuat sepatu pikir setelah bekerja bertahun-tahun, ini adalah hadiah untuknya. Itulah kenapa dia tak pernah berhenti membuat sepatu. Dan kapanpun dia mengingat kurcaci kecil itu, dia merasa sangat berterima kasih dan bersyukur. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang sombong dan kejam di kerajaan Nun jauh di sana. Raja ini sangat menyukai baju dan menghabiskan semua uangnya untuk baju indah agar selalu terlihat bagus. Raja menghabiskan waktunya di depan cermin mencoba baju baru. Bagaimana penampilanku, kepala penjahit? Bagus. Tentu saja pas, Yang Mulia. Apapun yang Anda kenakan selalu pas. Kerajaan sang raja adalah tempat yang sangat menyenangkan. Di sana ada kain warna-warni, aksesori, dan souvenir yang dijual di pasar. Suatu hari, dua penipu datang ke pasar dan memperkenalkan diri sebagai penenun yang membuat kain terbaik di dunia. Dan tentu saja mereka tahu kesukaan raja akan pakaian baru dan kain unik. Mereka segera menyebarkan rumor di pasar. Rumor itu berkata bahwa baju yang mereka buat dengan kain spesial buatan mereka punya keistimewaan penting. Orang yang tidak pantas untuk pekerjaannya dan orang yang bodoh tidak dapat melihat baju ini. Tentu saja, raja segera mendengar rumor ini. Luar biasa, luar biasa. Jika aku mengenakan baju ini, aku akan bisa segera mengetahui siapa saja pegawaiku yang benar-benar pantas dengan jabatannya, dan aku bisa membedakan mana yang bodoh dan yang bijak. Segera panggil penjahit. Jadi penenun palsu itu datang menemui raja. Aku ingin kau membuatkan baju yang megah untukku dari kain terunik yang kau punya. Jika aku menyukainya, aku akan membayar lebih banyak daripada yang kau minta. Tetapi jika tidak... Jangan khawatir, Yang Mulia. Kami akan membuatkan baju yang sangat unik untuk Anda dan tidak ada tandingannya. Yang Mulia, apa ada warna yang Anda suka? Kalianlah yang pilih dan segeralah bekerja. Mereka akan membayarmu untuk uang mukanya. Penenun segera menyiapkan ruang kerja dan berpura-pura mulai bekerja, tetapi tidak ada apapun yang terlihat. Mereka meminta dibelikan benang emas dan sutra terbaik, dan segala jenis perhiasan, tetapi mereka menaruh semua itu ke dalam tas mereka, dan bekerja hingga larut pada pemintal yang kosong. Raja penasaran dan ingin melihat hasil pekerjaan penenun terhadap baju barunya. Tetapi dia merasa tidak yakin dan cemas terhadap kenyataan bahwa orang bodoh dan orang yang tidak pantas dengan jabatannya tidak dapat melihat baju tersebut. Sebenarnya aku tidak perlu khawatir. Tapi biarlah aku kirimkan menteriku yang terpercaya. Dia sangatlah bijak dan juga menteri terbaikku. Jadi menteri baik hati dan jujur itu datang ke kamar tempat dua penipu itu bekerja pada pemintal yang kosong. Dia membuka matanya lebar-lebar, tetapi tidak yakin apa itu. Bahkan dia benar-benar tidak dapat melihat apapun. Dia tidak bisa memberitahu siapapun. Kedua penipu itu meminta sang menteri untuk mendekat. Coba beritahu kami, apakah Anda pernah melihat desain seindah ini dan warna mengagumkan ini sebelumnya? Sebenarnya, aku harus jujur kepada kalian. Sebenarnya, aku belum pernah melihat desain dan warna seperti ini. Mereka luar biasa. Raja kita akan menyukainya.
Semuanya telah disampaikan. Menteri itu berpikir dalam hati, aku ini mungkin bodoh atau tidak pantas menjadi menteri bagi raja. Tanpa ada pilihan lagi, dia pergi meninggalkan ruangan itu tanpa berkata apa-apa lagi. Raja dengan penasaran menunggu komentar menterinya. Akhirnya menteri mendekati raja dan mulai memberitahu tentang keindahan desain dan warna yang mengagumkan dari baju itu. Raja senang sekali. Dengan begini, penenun dapat meminta lebih banyak benang emas dan sutra yang tentu saja dimasukkan ke dalam tas mereka. Tidak ada satu benang pun yang terlihat di pemintal, tetapi penenun masih tetap bekerja. Setelah beberapa lama, raja mengirim menteri lain yang dipercayanya untuk melihat progres kain dan bajunya. Menteri ini juga kesulitan untuk melihat di ruangan itu, tetapi karena tidak ada hal lain yang ada di pemintal yang kosong itu, dia juga tidak dapat melihat apapun. Kain yang sangat indah, benar kan? Menteri lain mulai berpikir keras. Aku jelas bukan orang bodoh, tapi kupikir aku tidak pantas dengan pekerjaanku. Ini buruk sekali, tapi aku tak boleh bilang siapapun. Saat kembali ke samping raja, menteri itu juga mulai memuji baju yang tidak dapat dilihatnya. Dan dia menambahkan betapa kagumnya ia dengan keindahan warna dan keunikan desain baju itu. Raja tentu saja sangat senang sehingga tak sabar ingin melihatnya. Semua orang di kerajaan itu membicarakan kain yang luar biasa itu. Semua orang tahu bahwa hanya orang bijak yang dapat melihatnya. Akhirnya raja ingin melihat kain itu juga. Jadi dia mengajak menteri-menteri bersamanya dan pergi ke kamar tempat penenun bekerja. Sambil terlihat bekerja keras di pemintal yang kosong, penipu licik itu memberi hormat kepada raja. Kedua menteri mulai bicara kepada raja. Ya, memang kalau dilihat ini memang luar biasa, ya kan? Ya, semakin dipintal semakin indah tampilannya. Lihatlah desain dan warna ini. Yang mulia, bagaimana menurut Anda? Yang mulia raja memandang lama dan melihat dengan teliti pada pemintal yang kosong itu dan berpikir keras bahwa semua orang lain bisa melihat kain itu. Apa artinya ini? Aku tak bisa melihat apapun, tak mungkin. Apa aku orang bodoh atau aku tidak pantas jadi raja? Itulah pikiran raja, tetapi kata-kata yang diucapkannya berbeda. Wow, indah sekali, luar biasa. Hal paling luar biasa yang pernah kulihat. Para menteri yang ada di sampingnya tentu saja harus mendukung ucapan raja dengan mengatakan, "Wow, ini indah dan luar biasa." Penipu menyarankan raja untuk mengenakan pakaian barunya pada perayaan yang akan datang. Dan raja, mau tak mau, harus menerimanya. Seluruh kerajaan menunggu penasaran untuk melihat baju baru raja. Semua orang memuji penenun itu. Raja juga memberi medali dan gelar penenun rahasia istana kepada mereka. Satu hari sebelum perayaan besar, kedua penipu itu bekerja semalaman hingga matahari terbit. Dan semua orang melihat betapa keras mereka bekerja untuk menyelesaikan baju baru raja. Pada pagi harinya, raja mengumpulkan orang-orang kepercayaannya dan mendatangi penenun. Baju Anda sudah siap, Yang Mulia. Kedua penipu merentangkan tangan seolah-olah menunjukkan sesuatu. Mereka berkata, "Ini celana, jaket, dan jubah." Lalu menunjukkan satu persatu baju yang tidak ada itu. Raja dan orang-orangnya tidak bisa berkata-kata. Baju ini seringan jaring laba-laba. Orang akan merasa bahwa dia tidak mengenakan apapun, tetapi inilah kekhasan terbesar kain ini. Yang mulia, izinkan kami mengenakannya kepada Anda. Bisakah Anda lepaskan baju?
Raja melepaskan pakaiannya dan mereka mulai mengenakan baju kepada raja. Ya, sebenarnya mereka berpura-pura. Akhirnya salah seorang penipu mengikatkan mantel. Raja berputar ke kanan dan ke kiri di depan cermin, lalu berbalik dan melihat para bawahannya. Semua orang mulai bertepuk tangan. Wah, luar biasa. Ini bagus sekali. Aku baru sekali itu luar melihatnya. biasa. Hah, Warnanya ini benar-benar luar menakjubkan. biasa. Aku benar-benar Warnanya hebat bagus sekali lihatnya. melihatnya. Indah. Raja melihat dirinya di cermin sekali lagi, karena dia harus terlihat seolah-olah mengagumi betapa bagus penampilannya. Ya, aku pikir itu terlihat sangat bagus. Oke, aku siap. Para bawahan raja berpura-pura sedang memegang ekor jubahnya. Tetapi mereka tidak seharusnya terlalu kentara menunjukkan bahwa mereka tidak melihat apapun. Jadi mereka semua pergi keluar. Semua orang di jalan mulai berteriak betapa indahnya baju baru raja. Tak seorang pun yang berani mengatakan bahwa raja tidak mengenakan apa-apa, karena mereka tidak ingin kehilangan pekerjaan atau disebut bodoh. Tepat saat itu, seorang anak kecil berteriak. Tapi raja tidak memakai baju. Raja, para menteri, tentara, dan semua orang diam sesaat. Lihat, raja telanjang. Ini adalah ucapan anak kecil yang polos. Hanya dia yang berani berkata jujur tentang keadaan saat itu. Lalu ayah anak itu berteriak. Benar, raja tidak mengenakan baju. Dia telanjang. Pada akhirnya semua orang memberanikan diri dan mulai berteriak, "Raja telanjang! Raja telanjang!" Raja telanjang. Raja telanjang. Raja telanjang. Raja telanjang. Iya telanjang rajanya. Oh, raja telanjang, itu raja telanjang. Oh, raja telanjang. Lihat, Raja tidak pakai baju. Raja harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan, tetapi tidak membuatnya terlalu kentara dan terus mengangkat kepalanya. Dan tentu saja para menteri terus berpura-pura untuk membawa jubahnya. Raja telanjang. Raja hanya berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kedua penipu penenun sudah meninggalkan negara raja yang sombong itu, sambil membawa permata, kain, dan tentu saja benang emas. Pada zaman dahulu, di sebuah kota yang indah, di tempat tertinggi, terdapat patung Pangeran Bahagia. Patung itu berlapis emas dari kepala hingga kaki, dan ada rubi merah besar di gagang pedangnya. Dan mata patung itu terbuat dari 2 zamrud hijau berkilau. Patung Pangeran Bahagia dapat dilihat oleh semua orang di kota dan terkenal karena memberikan harapan dan kebahagiaan bagi semuanya. Pada satu malam, burung layang-layang kecil datang ke kota itu. Teman-temannya terbang ke belahan dunia yang lebih hangat agar terlindung dari cuaca dingin, tapi dia tertinggal. Burung kecil melihat patung yang berdiri di atas tiang besar. Aku mau istirahat di sini, besok kulanjutkan perjalanan. Burung itu mendarat tepat di antara kedua kaki Pangeran Bahagia. Malam ini aku akan tidur di ranjang emas. Saat dia akan tidur dan menaruh sayapnya menutupi kepala, tiba-tiba setetes air jatuh di kepalanya. Dia melihat ke atas. Tetapi langit cerah dan tidak turun hujan. Tepat saat itu, tetesan-tetesan air mendarat lagi di paruhnya. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, burung itu terbang ke kepala patung. Dia melihat bahwa tetesan air itu berasal dari mata pangeran. Itu ternyata air matanya. Air mata Pangeran Bahagia mengalir di pipinya dan menetes ke kakinya.
dan mata sedihnya berkilau karena sinar bulan. Burung itu merasa sangat sedih melihat pangeran. Halo, siapa kau? Aku Pangeran Bahagia. Kenapa kau menangis? Saat aku hidup dan masih memiliki hati manusia, aku tak pernah menangis. Karena aku hidup di istana, di sana tidak pernah ada kesedihan. Siang hari aku bermain dengan teman-temanku di taman, dan malam hari aku menari di aula dansa yang besar. Di sana ada tembok besar yang dikelilingi taman, tapi aku tak pernah mencari tahu ada apa di balik tembok itu. Semua yang ada di sekelilingku begitu indah, dan mereka selalu memanggilku Pangeran Bahagia, dan aku memang sangat bahagia. Tetapi saat aku meninggal, mereka menaruhku di puncak bukit ini, dan kini aku bisa melihat semua kejelekan dan kemiskinan di sekitarku. Meskipun hatiku terbuat dari besi, tidak ada yang bisa kulakukan selain menangis. Burung itu sangat sedih. Di sana ada rumah kecil bobrok di lorong sempit yang jauh dari sini. Salah satu jendelanya terbuka, dan aku bisa melihat seorang wanita sedang menjahit. Wajahnya terlihat lemah dan lelah. Di sudut ranjangnya, putra kecilnya terbaring sakit. Dia demam, tetapi ibunya tak punya uang. Burung yang baik, bisakah kau memberikan batu rubi di gagang pedangku kepada wanita itu? Setelah istirahat sebentar, aku harus terbang ke negara yang lebih hangat. Setidaknya tinggallah untuk malam ini. Besok kau bisa pergi sesukamu. Meski burung itu sudah kedinginan dan belum beristirahat, dia tak bisa menolak untuk membantu Pangeran Bahagia. Jadi dengan bantuan paruhnya, burung itu melepas rubi dari gagang pedang pangeran dan terbang menembus kegelapan langit malam. Akhirnya dia tiba di rumah itu dan melihat ke dalam. Bayi laki-laki terbaring di ranjangnya menderita demam dan ibunya tertidur. Burung itu terbang masuk dan meletakkan rubi besar di meja di depannya. Lalu terbang ke arah anak laki-laki itu dan mengepakkan sayapnya untuk sedikit menurunkan suhu anak itu. Burung itu kembali ke Pangeran Bahagia dan menceritakan semua yang terjadi. Saat wanita itu bangun, dia akan melihat batu mulia itu dan bisa membeli obat dan makanan untuk anaknya. Terima kasih banyak. Sekarang kau bisa tidur dengan tenang, burung yang baik. Hari sudah pagi. Saat bersiap terbang, Pangeran Bahagia menghentikan burung itu. Hei, burung yang baik. Bisakah kau tinggal 1 malam lagi? Aku harus segera terbang ke negara yang lebih hangat serta mencari keluarga dan temanku. Jauh di sisi kota sana, aku melihat anak muda di loteng kecil. Dia duduk di depan meja penuh kertas dan bunga violet pucat dalam gelas kecil. Dia adalah penulis muda dan mencoba menyelesaikan buku terbarunya. Tetapi dia tak punya kayu untuk perapian atau roti untuk dimakan. Apa kau tak ingin menolongnya? Burung yang baik hati itu setuju untuk tinggal 1 malam lagi demi membantu penulis muda itu. Sayangnya aku tak punya rubi lagi. Tapi mataku terbuat dari batu mulia yang disebut zamrud. Ambillah salah satunya dan bawakan kepada penulis itu. Mendengarnya, burung itu jadi sangat sedih. Awalnya dia menolak, tetapi saat Pangeran Bahagia bersikeras, dia tak punya pilihan lain. Jadi dia mengambil zamrud itu dengan paruhnya dan mulai terbang ke arah rumah yang dibicarakan Pangeran Bahagia. Saat tiba di sana, pria muda itu sedang duduk di meja, kelelahan dengan tangan menutupi wajahnya. Dia tidak mendengar kepakan sayap burung. Saat melihat ke atas, dia melihat zamrud hijau berkilau di atas bunga violet pucat. Dia pikir penggemar tulisannya meninggalkan zamrud itu di sana. Dia mengambil zamrud itu dan bangkit dengan senang. Aku datang untuk berpamitan. Burung yang baik, tak bisakah kau tinggal 1 malam lagi? Ini hampir musim dingin. Sebentar lagi salju turun. Aku harus pergi. Pangeran yang baik, aku harus pergi. Tapi aku tak akan melupakanmu. Oke, tapi aku punya 1 permohonan terakhir untukmu, tolong wujudkan. Di alun-alun di bawah ini, ada gadis kecil menjual korek api, tetapi dia menjatuhkan dagangannya ke air dan basah semua.
Jika dia tak membawa uang, ayahnya akan sangat marah dan mereka akan kelaparan malam ini. Dia sedang menangis di sana. Dia bahkan tak punya sepatu atau kaos kaki atau topi yang menutupi kepalanya. Ambillah mataku yang satu lagi, berikan kepadanya supaya mereka tertolong. Mendengar kisah ini, burung itu memutuskan tinggal semalam lagi. Oke, 1 malam lagi. Tapi aku tak bisa mengambil matamu. Kau tak akan bisa melihat. Aku lebih sedih saat melihat orang kelaparan dan tak berdaya di sekitarku. Lakukan saja sesuai perintahku. Sambil membawa mata yang satu lagi, burung itu terbang ke bawah. Dia terbang perlahan di samping gadis itu dan menjatuhkan zamrud ke tangannya. Gadis itu berteriak, "Oh, potongan kaca yang sangat indah!" Lalu berlari pulang dengan senang. Sesudahnya, burung kecil itu kembali ke samping Pangeran Bahagia. Kuputuskan untuk tinggal di sampingmu dan menjadi matamu mulai sekarang. Pangeran meminta burung itu untuk terbang ke penjuru kota dan memberitahunya apa yang terjadi. Burung itu terbang ke seluruh penjuru kota dan melihat bahwa saat orang kaya duduk di rumah mereka yang hangat, orang miskin susah payah menyalakan perapian agar tetap hangat. Saat pergi ke lorong gelap, dia melihat wajah lemah anak-anak yang lapar. Di kolong jembatan, dia lihat 2 anak kecil tidur berpelukan mencoba saling menghangatkan. Lalu dia kembali dan menceritakannya kepada pangeran. Aku dilapisi dengan emas murni. Cungkilah emas itu dan bagikan kepada orang miskin. Mereka pikir emas membuatmu bahagia, tapi sebenarnya tetap sehat dan merasa cukup itulah yang membuatmu bahagia. Burung itu mulai mencungkil semua emas dari patung pangeran sampai pangeran terlihat lemah dan kusam. Lalu membagikannya kepada orang miskin di jalan. Sementara itu, salju mulai turun. Jalanan ditutupi salju. Burung itu terus menolong orang miskin setiap malam dengan cara mencungkil emas dari tubuh pangeran sampai tidak ada yang tersisa. Burung kecil malang itu kedinginan, tapi dia tak ingin meninggalkan pangeran sendirian. Dia sangat menyukai pangeran. Akhirnya dia tahu bahwa dia akan mati. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya dan terbang ke bahu pangeran. Selamat tinggal pangeranku. Jadi kau akan terbang ke negara yang lebih hangat, temanku. Burung kecil tak bisa memberitahu pangeran kemana dia akan pergi. Jadi dia mencium pipi pangeran dan jatuh ke tanah di samping pangeran. Tepat saat itu, ada suara retak dari dalam patung Pangeran Bahagia. Hatinya yang terbuat dari besi hancur berkeping-keping. Pagi harinya, semua orang berkumpul di sekeliling patung Pangeran Bahagia, dan mereka melihatnya dengan kagum. Lalu mereka melihat tubuh burung yang tak bernyawa terbaring di samping kaki pangeran. Semua orang sangat sedih. Tetapi saat mereka mendengar suara dari kerumunan, suara itu dari si penulis muda. Sekarang aku mengerti kenapa Pangeran Bahagia jadi begini. Dia dan burung kecil ini mengorbankan diri untuk kebahagiaan kita. Jadi tetaplah bahagia dan jangan sedih. 2 hati yang paling indah di kota ini adalah hati mereka. Dan akan tetap begitu selamanya. Malam itu adalah malam tahun baru yang dingin dan bersalju. Orang-orang berlalu lalang dengan mantel, sarung tangan, dan syal yang hangat. Mereka berjalan buru-buru menuju ke suatu tempat. Sebagian orang bergegas pulang ke rumah, dan sebagian lagi pergi ke tempat pesta untuk merayakan tahun baru. Anak-anak berlarian di jalan sambil bermain lempar bola salju. Tentu saja, anak-anaklah yang paling menyukai salju. Mereka bermain bersama dan tertawa riang. Tapi di jalan itu, ada seorang anak perempuan yang terlihat berbeda dari anak-anak lainnya. Gadis kecil ini berdiri di tengah jalan, mengamati anak-anak lain yang bermain. Gadis kecil ini tidak punya topi untuk melindunginya dari dingin seperti anak lainnya.
Pakaiannya pun tipis dan sobek, dan sandal di kakinya tidaklah pas untuknya, terlihat kebesaran. Ia memegang sebuah kotak. Karena menggigil akibat dingin yang menusuk, gadis ini tidak melihat mobil yang datang ke arahnya. Hei nak, berjalanlah di pinggir, kau akan tertabrak. Gadis kecil itu bergegas menuju ke trotoar. Tapi saat berlari, sandalnya yang kebesaran terlepas dan terbang. Ketika tiba di trotoar, dia berbalik dan melihat ke sekeliling. Ada anak laki-laki yang lari membawa sandalnya. Sandalku! Ia mengejar anak laki-laki itu, tapi dia berlari sangat cepat. Berhenti! Dengan terpaksa, gadis itu berjalan tanpa alas kaki, mencari tempat berteduh di samping sebuah tembok. Dia membuka kotak yang dipegangnya lalu menaruhnya di tanah. Gadis itu melihat ke dalam kotak yang penuh berisi korek api dengan matanya yang basah karena dingin. Ini adalah gadis kecil penjual korek api, tapi dia belum menjual satu korek api pun hari itu. Jika dia bisa menjual beberapa korek api dan dapat uang, dia bisa pulang dan makan semangkuk sup hangat bersama ibunya. Jadi dia mulai berteriak dengan suara kecilnya yang bergetar karena dingin dan sedih. Korek api! Korek api! Ada yang mau beli? Korek api! Tak seorang pun yang memperhatikannya. Jadi gadis itu duduk bersandar ke tembok. Jari-jarinya mulai sakit karena dingin. Dia tak tahan lagi akan rasa sakitnya. Dia harus berupaya untuk menghangatkan diri. Gadis kecil itu membuka kotak dan mengeluarkan korek api. Jari-jarinya kaku dan hampir tak bisa memegang korek api. Dengan tangannya yang gemetar, dia menyalakan korek api di dinding dan tiba-tiba cahaya oranye yang hangat menyelimutinya. Gadis malang itu menghangatkan tangan kanan dan kirinya secara bergantian dengan korek api. Tangannya kini tidak dingin lagi. Dia mendapati dirinya ada di hadapan sebuah tungku yang menyala. Dia menatap api tungku dan mulai bermimpi. Dia sedang duduk di depan sebuah tungku besar di dalam ruangan yang indah. Dia mengenakan sweater wool, kakinya mengenakan sepatu boot berbulu, dan topi menutupi kepalanya. Rasanya cukup panas, dia pun mulai berkeringat. Tapi tiba-tiba batang korek apinya habis terbakar. Dengan padamnya korek api itu, mimpi indah itu pun hilang. Jari kecilnya mulai membeku dan terasa sakit lagi. Gadis kecil itu menyalakan korek api lainnya. Pada saat itu, angin dingin bertiup. Gadis kecil itu menghadap ke tembok agar korek apinya tidak padam, dan dia menutupi api dengan kedua tangannya. Ketika dia melihat api itu, tembok di depannya tiba-tiba menghilang dan terbuka. Di dalamnya ada sebuah ruangan besar. Di sana ada berbagai macam makanan di atas meja bertaplak putih, dan tempat lilin perak di atas meja itu menyinari seluruh ruangan seperti siang hari. Dia menatap meja dan melihat bahwa di tengahnya ada sepotong besar daging panggang yang terlihat lezat. Gadis kecil itu segera mengambil sepotong daging dan memakannya. Tiba-tiba dia tidak lapar lagi. Gadis kecil penjual korek api ini ingin mengambil sepotong daging lagi. Dia menjulurkan tangannya, tapi batang korek api di tangannya habis dengan begitu cepat. Tangan gadis malang itu terbakar dan dia melemparkan korek api itu. Au! Au! Setelah dia melempar korek api di tangannya, makanan di atas meja dan ruangan itu pun menghilang dan digantikan dengan tembok. Gadis kecil penjual korek api itu menyalakan korek api lainnya. Sekarang dia masuk ke mimpi yang lebih hebat lagi. Dia sedang duduk di bawah pohon di suatu malam musim panas, memandangi langit. Udara masih terasa hangat meskipun malam hari. Gadis kecil itu tak bisa berhenti memandangi bintang-bintang. Dia tak pernah melihat langit dan bintang begitu cerah dan bersinar seperti ini sebelumnya. Lalu tiba-tiba, dia melihat bintang jatuh. Pikirnya, itu ada satu orang lagi yang terbang menuju keabadian. Ini sebenarnya kata-kata neneknya. Kemudian,
dia melihat neneknya muncul. Setiap ada bintang jatuh, seseorang akan mengambil tempat bintang itu di langit, sayang. Neneknya hanya terlihat sebentar. Lalu ketika nenek menghilang, gadis kecil itu memanggil-manggil neneknya. Nenek, berhenti, jangan pergi. Tolong jangan pergi, aku sangat merindukan nenek. Untuk melihat neneknya sekali lagi, gadis kecil itu menyalakan korek api lainnya. Dia lupa bahwa tubuhnya membeku karena dinginnya udara di tengah jalan itu dan mulai bermimpi lagi. Setiap kali menyalakan korek api, dia merasa seperti melihat dan mendengar neneknya. Gadis kecil itu menyalakan korek api lainnya. Sekelilingnya terlihat terang seperti siang hari. Dia tak pernah melihat neneknya secantik ini sebelumnya. Wajah nenek yang penuh kasih membuatnya lupa akan hari-hari dingin dan pahit yang telah dia lalui. Gadis kecil itu tak ingin momen ini berakhir, jadi dia buru-buru menyalakan korek api terakhir. Neneknya muncul lagi di hadapannya. Nenek mengulurkan tangannya untuk memegang tangan gadis kecil penjual korek api itu. Mereka mulai terbang ke langit bersama-sama. Gadis kecil itu merasakan kelegaan. Tidak ada dingin atau rasa lapar lagi. Saat itu, sebuah bintang jatuh melintas di langit. Keesokan paginya, orang-orang yang melintas di jalan itu melihat seorang gadis kecil penjual korek api terbaring di sisi tembok. Matanya tertutup tapi mulutnya tersenyum. Di sekelilingnya ada sisa korek api yang terbakar. Yang nyalanya telah mewujudkan mimpi gadis itu. Mimpi yang tak pernah diimpikan siapapun.